Assalamualaikum YouTube. Kali ini kita mau cerita tentang gimana kehidupan kita setelah menikah, karena kita udah bikin video yang pertama cerita tentang nikah 5 juta. Jadi buat teman-teman yang belum nonton videonya, silahkan tonton videonya, karena di sana kita cerita tentang gimana cara nikah 5 juta dan beberapa tipsnya, dan mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya. Jadi kalau kalian udah nonton video ini, jangan lupa nonton video itu. Yes. Jadi kita mau cerita gimana kita setelah menikah. Jadi jujur waktu kita awal menikah itu saya masuk usia 21 tahun, suami masuk usia 22 tahun, dan posisinya karena kami telat kuliah ya, karena kami dari lulus SMA, mungkin nanti ceritanya alurnya beda lagi. Pokoknya kita kuliahnya telat, memilih untuk bekerja, lalu ketika siap untuk kerja, siap untuk kuliah, kami kuliah. Maka dari itu pas saat usia itu kami masih posisinya kuliah, dan posisinya kuliah sambil kerja. Saya Senin sampai Jumat kerja, tepatnya di Jakarta Pusat, Sudirman, tapi tinggalnya di daerah Tangerang Selatan, sekitaran Bintaro, tapi pinggiran, bukan Bintaro benerannya. Kalau tinggal di Bintaro benerannya lumayan gitu. Dan Sabtu Minggu saya kuliah, sedangkan kalau suami Senin sampai Jumat kerja, tapi malamnya kuliah sampai sekitar jam 10-11 malam. Tapi kerjanya pun alhamdulillah di Tangerang Selatan, jadi nggak terlalu jauh. Jadi memilih untuk udah kuliah malam biar Sabtu Minggu bisa nganterin aku kuliah. Waktu awal setelah nikah, kami 1 mingguan tinggal dengan saudara, dan sambil mencari tempat tinggal yang tepat, karena cari tempat paling strategis karena pengen bisa mandiri, meskipun seandainya kita tinggal sama satu kota sama orang tua, karena kebetulan orang tua di Cirebon, orang Cirebon semua, kita tetap memilih untuk tinggal mandiri biar kita bisa belajar gitu. Alhamdulillah ketemu kontrakan, karena kita dulu kontraktor ya selama 4 tahun. Kalau bilang enak ya Teh Rere punya rumah sekarang, alhamdulillah, karena selama 4 tahun itu kita jadi kontraktor yang bolak-balik pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, capek banget gitu, karena kelihatannya barangnya sedikit tapi pas sudah pindah banyak banget. Dan alhamdulillah sekarang di 2 tahun yang lalu alhamdulillah diizinkan untuk punya rumah sendiri, meskipun sederhana alhamdulillah. Jadi aku di sini mau cerita karena banyak banget sekarang di kondisi pandemi gini, meskipun udah new normal, banyak yang belum normal pekerjaannya, banyak yang mengeluh kemarin-kemarin di DM atau di komen, bahkan di cerita-cerita postingan orang yang entah mereka banyak kehilangan pekerjaan, entah mereka bingung saat lebaran seperti apa. Dan di sini kita juga mau cerita, kami pernah mengalaminya, pernah mengalami masa-masa sulit meskipun bukan dalam keadaan pandemi. Waktu itu satu cerita yang selalu saya ingat sampai saat ini adalah ketika saya harus merelakan cincin pernikahan saya. Jadi gini ceritanya, jadi 2 atau 3 hari lagi saya UAS, dan bilang, "Bi, besok UAS tapi semesteran ini belum bayar, gimana ya?" Karena gajinya belum gajinya juga belum keluar, karena memang masih tanggal, ya memang gaji, sedangkan uangnya ya cukup untuk sehari-hari, karena jujur kami kerja itu ya mungkin bisa dibilang habis untuk kontrakan dan makan sehari-hari sama kuliah gitu ya. Dan saya bilang sama suami, gimana ya Bi? Suami juga mungkin agak bingung ya, karena memang gajinya juga sama di tanggal yang sama dan belum keluar. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya, waktu itu semesterannya 1,8 juta saya gitu kuliahnya di salah satu universitas swasta di Jakarta Selatan waktu itu. Dan saya bilang, gimana Bi, kalau cincinnya dijual dulu? Suami langsung gimana, jangan dong Be. Iya, jadi kayak sedih gitu ya, gimana gitu rasanya, jadi kayak sedih. Itu kan mahar pernikahan gitu ya. Itu mahar pernikahan. Tapi karena memang saya bilang, ya udah Bi, kan ini ini adalah hak saya gitu, hak Bi kan sekarang udah punya Bi kan, karena itu memang mahar, tapi Bi butuh gitu. Akhirnya kami pergi ke pasar, dijual meskipun dengan harga yang sangat amat rugi ya, karena memang waktu itu surat-surat cincinnya ada di Cirebon posisinya, dan alhamdulillah dijual. Dan alhamdulillah
ketika Allah memudahkan, Ar-Razzaq memudahkan rezeki kita, suami bilang, sekarang waktunya ganti mahar kamu ya. Meskipun pas posisi itu lagi gimana ya, maksudnya jadi cerita dan jadi pelajaran sampai saat ini kalau kita juga pernah mengalami. Dan jujur, dulu ketika kalian mengeluhkan, besok mau makan apa ya, karena memang pekerjaannya nggak ada atau sudah tidak menerima gaji dan lain sebagainya. Kami juga pernah mengalaminya, karena kami pernah mengalaminya gimana caranya pengen makan sesuatu tapi uangnya nggak cukup, atau bahkan yang saya juga sampai saat ini ingat, suami itu kerjanya, dia bisa jelasin dia kerjanya apa, Bi? Jadi waktu itu sebenarnya sih kerjanya masuk ke freelancer di kantor angkutan publik ya, jadi di konsultan keuangan. Jadi kebanyakan karena saya baru dan posisinya bukan posisi yang strategis gitu, junior gitu ya, masih junior, jadi harus ke sana kemari buat ngambil dokumen ke perusahaan ini, ke perusahaan itu, dan naik motor dari Tangerang ke Jakarta Utara, ke Jakarta Selatan, pokoknya ke daerah Jakarta, ke Tangerang gitu, naik motor keliling-keliling. Dan dulu kan motornya motor jadul lah ya, motor lama. Bisa dijelaskan motornya apa? Motornya Suzuki Smash waktu itu. Jadi motor itu tuh bekas motor nyemplung ke air loh, pernah. Jadi nyemplung ke air, sering mogok, bannya sering kempes. Bannya sering banget, nggak tahu kenapa pas naik motor itu di Jakarta pasti ada aja keluar, pasti bocor keluar. Jadi sering banget yang namanya dorong motor bocor gitu. Sama Rere pun pernah bahkan gitu. Tapi itu pas kerja juga sering dorong motor cari tambal ban lain, kehujanan, kepanasan. Ya memang resiko, dan memang ya salah satu kewajiban seorang suami kan mencari nafkah. Kita syukuri dan mencoba untuk tetap terus bertahan gitu. Ya, dan suatu saat suami itu sakit. Posisinya juga lagi tanggal tua ya, bisa dibilang tanggal tua. Beliau sakit panas, demam 2-3 hari. Diajak ke dokter nggak mau, karena mikirnya nanti mahal dokternya, mahal obatnya, udah mending disimpan aja. Akhirnya kita pergi ke puskesmas, alhamdulillah bayarnya 2.000 ya, setelah dibujuk-bujuk. Dan ya mungkin karena memang cuma ke puskesmas, nggak dicek lab, padahal udah 3 hari demam, demam tinggi dan muntah. Tapi karena memang di puskesmas dikasih obat penurun panas dan lain sebagainya, hari ke-4, hari ke-5 tetap nggak sembuh. Dan akhirnya teman-teman kantor suamiku nengok ke rumah, nengokin bawa makanan, bawa cemilan dan lain sebagainya. Dan iya nih, kata Mas siapa? Mas Fajar, teman-teman dekatnya suamiku di kantor. Rian tuh nggak pernah mau sarapan, bahkan siang juga kadang nggak makan katanya. Nggak tahu kenapa, padahal kan kehujanan, terus kerjanya juga kadang sampai malam, bahkan malam juga kan kuliah gitu ya. Setelah mereka pulang, aku nanya, kenapa Bi kok nggak mau sarapan gitu? Kenapa Bi kok makan siang sering kelewat? Kan nanti jadinya gini gitu, sakit. Dan ternyata memang suami kena tipes. Dan aku nanya, iya nggak apa-apa Be, biar uangnya bisa disimpan buat jajan kamu. Jujur di situ sedih banget. Aku kadang masih suka ngeluh gitu. Jadi flashback. Ternyata dia nyimpan uang sarapannya, bahkan uang makan siangnya, untuk biar aku bisa jajan lebih gitu. Padahal kadang suka ngeluh, Bi kok makan sarapannya gini, kok makan siangnya begini gitu, pengen makan yang lain. Dan ternyata beliau menyisihkan uang makan sarapan dan uang makan siangnya kadang untuk biar aku bisa jajan. Dan malamnya kadang sebelum kuliah cuma makan nasi sama telur ceplok di warung yang ada di tempat kerja. Di situ jujur aku menyesal dan merasa sedih, kenapa ya kok aku nggak bersyukur gitu. Masih ngeluh pengen jajan ini nggak bisa, pengen jajan itu nggak bisa. Dan akhirnya mulai saat itu saya pribadi sebagai seorang istri introspeksi diri, berusaha harus lebih bersyukur lagi. Dan akhirnya saat itu saya yang meskipun bangun pagi harus subuh harus berangkat, harus ada di komuter lain ya untuk ngejar kereta ke arah Jakarta,
berusaha nyempetin untuk bikin bekal supaya suami bisa makan bekal yang saya buatkan. Itu cerita yang nggak bisa dilupakan sampai saat ini, karena ya sebenarnya kadang kita istri-istri mungkin banyak mengeluh pengen ini pengen itu, capek di rumah dan capek ngurusin suami dan lain sebagainya, sedangkan padahal gitu suami juga di sana berjuang untuk kita dan berjuang untuk berusaha membahagiakan kita. Mungkin ada cerita dia. Nah ini juga bisa jadi apa ya, bukan bisa jadi ini cerita yang sampai saat ini juga saya masih ingat gitu, masih ingat gimana rasanya begitu gitu. Ya kita tuh istilahnya buat makan aja dulu tuh hampir ini ya, maksudnya ya seadanya, milih-milih gitu ya. Seadanya, kadang gitu. Beli nasi satu, atau beli nasi dua, lauknya satu. Pernah lauknya pakai somai. Di sini ada yang pernah makan pakai nasi somai. Kita pernah. Dan kita tuh kayak punya punya ikatan gitu. Kayaknya gitu ya. Mudah-mudahan benar kita punya ikatan yang ini. Jadi kadang gitu setiap akhir pekan atau dalam 1 minggu tuh kantor misalkan ada acara, pasti gitu. Kadang ada acara di kantor tuh, kadang dikasih makanan gitu ya. Kasih makanan, entah itu kayak pizza modelnya gitu ya, entah nasi kotak gitu ya. Pasti kita, saya dan Rere nih sama-sama bawa pulang makanannya. Jadi yang lain mau makan di kantor, kita disimpan untuk makan bersama ketika di rumah gitu. Jadi meskipun 1 kotak nasi ya dibawa pulang untuk bisa nyicipin bareng-bareng. Jadi biar sama-sama merasakan gitu ya. Bahkan kalau misalkan di kantor ada yang acara gitu, misalnya mereka traktir pizza gitu kan, 1 orang misalnya cuma dapat 1 slice gitu ya, 1 potong atau 2 potong tuh ya, dia sama aku tuh memilih untuk udah nggak makan di situ, nanti dibungkus aja dan makan di rumah. Makan berdua gitu. Jadi makan di rumah bersama-sama. Jadi kita juga pernah mengalami hal itu gitu. Iya. Seru. Dan pernah juga kita dapat, jadi lagi makan, ini agak lucu, kita seneng nih, alhamdulillah nanti sore kita makan enak nih, nasi padang waktu itu, nasi padang. Jadi teman-teman kantor semua dibeliin lauk gitu ya, udah diambil dimakan, karena saya niat untuk makan bareng sama istri sorenya gitu. Akhirnya saya bungkus bawa pulang, ternyata pas dibuka tinggal kuahnya aja gitu, isinya udah nggak ada. Tapi alhamdulillah kita syukuri, kita makan pakai kuah itu, nikmat benar. Apalagi kalau seandainya aku di kantor dapat nasi kotak misalnya, terus ternyata nasi kotaknya lebih gitu ya, udah bawa aja, kalian membawa masing-masing 2, itu alhamdulillah sekali. Jadi padahal kadang tuh ya aku nih, kalau dia kan deket ya kerjanya, langsung bawa pulang gitu. Kalau aku tuh kan harus ngejar-ngejar. Kalau kalian tahu komuter lain yang ada di Jabodetabek itu, kalau jam-jam kerja itu berdesak-desakan banget. Jadi aku tuh bawa nasi kotak untuk bisa dimakan bareng-bareng di rumah tuh ya, bener-bener sambil gelantungan karena nggak dapet duduk tuh ya, sambil pegang gini karena biar nasi kotaknya nggak hancur di jalan gitu, karena saking pengen makan bareng-bareng sama suami biar makannya enak gitu. Jadi intinya kita pernah mengalami hal itu, kita pernah ada di posisi itu, pernah mengalami posisi dimana kita nggak pegang uang sama sekali, saat posisi sakit memutuskan untuk di rumah aja, nggak ke dokter atau nggak ke rumah sakit karena memang dikhawatirkan biayanya besar gitu. Iya, dikhawatirkan memang nggak sanggup kitanya dan lain sebagainya. Kita mengalami posisi seperti itu dan alhamdulillah sekarang Ar-Razzaq kasih rezeki lebih ya, dan kita cukup untuk keluarga, bahkan untuk membantu adik, saudara-saudara, alhamdulillah. Dan ada lagi Bia mau dicerita apa next? Mungkin next video kita bakal bahas cerita gimana kita ada di posisi ini gitu ya, atau nanti pokoknya intinya tentang perjalanan kita setelah menikah lah ini. Ya, pokoknya buat teman-teman semua yang sedang mengalami atau sedang ada di posisi itu, khususnya mungkin yang awal-awal menikah ya, karena nikah itu ya kadang pas nikahnya bahagia gitu, nggak semuanya mengalami setelah nikah bahagia, karena memang kadang orang menganggap kebahagiaan itu terletak pada faktor ekonomi gitu. Ya memang betul ya, karena keretakan rumah tangga juga mungkin kebanyakan dipicu oleh faktor ekonomi. Tapi buat teman-teman semua yang sedang ada di posisi itu, bersabarlah,
banyak-banyak berdoa, banyak-banyak ikhlas, banyak-banyak bersyukur, saling support satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Yang mungkin mengeluh kepada suami, banyak-banyak minta maaf. Yang suami kadang suka nggak ngertiin istri, banyak-banyak minta maaf juga, minta maaf dan Tobat, mengerti. ya. Yang sering kode-kodean atau sering, biasanya sih istri gitu ya. Dan mudah-mudahan insya Allah kalau kita sudah banyak bersyukur, bersabar, berdoa, dan berusaha menerima takdirnya, terutama di pandemi ini, insya Allah mudah-mudahan setelah ada kesulitan pasti ada kemudahannya. Amin. Pokoknya terima kasih banyak sudah menonton video part 1 setelah menikah. Nantikan part 2 cerita masih setelah menikah. Kita setelah menikah, iya. Karena panjang. Pokoknya makasih banyak. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.